Terlanjur mengandung anak CEO. Bab 006. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian mengasihani Zahira, sebagian lagi ikut-ikutan menyalahkan Zahira. Ibu-ibu tahu, kenapa Mas Danu menikah secepat ini sama pelakor itu? Tanya Zahira dengan suara bergetar. Ia lelah. Jengah dengan keadaan yang terus memojokkan dirinya selama ini. Sekian lama diam, bukannya keluarga suaminya menyadari kesalahan, justru semakin santer menyebarkan fitnah. Parahnya lagi, sang suami pun ikut-ikutan melakukan hal tersebut. 29. Mas Danu menikah dengan pelakor itu karena mereka digerebek warga lagi berzina di semak-semak. Dan, perlu Bu Imas tahu, pelakor itu sudah hamil duluan saat dinikahi oleh Mas Danu. Dan, perihal saya yang masih belum hamil sampai sekarang, itu karena saya memang meminum pil kontrasepsi yang disuruh oleh suami saya sendiri. Zahira meraup udara banyak-banyak. Mungkin, suami saya memang sudah selingkuh sejak lama. Tapi, saya bisa pastikan, bahwa pernikahan mereka tidak terencana dalam waktu dekat ini. Kalian tahu kenapa? Karena gaji Mas Danu yang katanya banyak itu, nggak akan pernah cukup untuk membiayai satu keluarga, imbuh Zahira dengan napas tersengal. Sabar, Ra. Lirih Ningsih sembari mengusap punggung Zahira. Wajar nggak cukup, wong kamu itu borosnya nggak ketulungan, sahut Bu Imas. Glowing sih glowing, tapi jangan sampai mertua makan nasi cuma sama garam doang dong. Ibu tahu apa sih sama keuangan keluarga saya? Balas Zahira sengit. Ibu nggak pernah tahu berapa banyak uang yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk mencicil rumah, uang kuliah si kembar, bayar kreditan motor, bayar listrik, air, dan lain-lainnya. Terus, kenapa ibu bilang saya boros sementara ibu tahu sendiri berapa gaji yang Mas Danu dapatkan sebagai seorang manajer? Dan, dari mana ibu tahu kalau mertua saya cuma makan sama garam doang? Ibu pernah ke rumah saya dan memergoki mertua saya makan sama garam. Iya. Zahira mulai meninggikan suara yang membuat Bu Imas langsung menciut takut. Ya ibu kan cuma. Ibu ada kalkulator nggak di rumah? Atau mau pinjem kalkulator punya Maknani buat hitung semua pengeluaran bulanan keluarga saya? Hah? Jangan seenaknya ngomong ya, Bu. Jangan sampai, ibu atau anak ibu yang sudah menikah itu ikut-ikutan merasakan jadi saya yang sudah diselingkuhi, malah difitnah menghabiskan uang suami pula, potong Zahira. Udah, Ra. Jangan diladeni lagi. Ningsih memeluk Zahira dari samping. Mengelus tangan Zahira yang tampak mengepal kuat agar kembali melemas. Istighfar, Dek. Ucap Ningsih mengingatkan. Astagfirullah. Lirih Zahira yang sejenak terlupa dan malah tak sengaja mengumbar privasi keluarga yang seharusnya tak pernah ia lakukan. Amarah sudah menguasainya sehingga iblis pun dengan mudahnya berbisik dan membuat ia semakin menggila. Mak, belanjaan saya semuanya berapa? Sekalian, saya minta beras 5 kilo, ya. Ucapnya beralih kepada Mak. Nani. Tak ada lagi nada sumbang yang terdengar. Bahkan, Bu Imas juga kini mulai tak berani bersuara dan memilih fokus memilih sayuran yang tampak masih begitu segar. 285.000, Neng. Kata Maknani dengan senyum di wajah tuanya. Ini, Mak. Zahira menyodorkan 3 lembar uang merah ke arah Maknani. Kembaliannya kasih dadar gulung sama donat aja, Mak. Imbuhnya sembari menunjuk aneka kue tradisional yang juga dijual Maknani di warungnya. Yang sabar ya, Neng. Jangan diladeni mulut-mulut lemes kayak si Imas. Kamu nggak perlu membela diri sama orang-orang yang memang nggak suka sama kamu. Karena, pembelaan kamu nggak akan pernah ada artinya di hadapan mereka, nasihat Maknani dengan mata menatap Iba. Makasih ya, Mak. Zahira tersenyum tulus seraya menerima kantong belanjaan yang diberikan Maknani.
Hati-hati, agak berat, Neng. Iya, Mak. Kalau gitu, Zahira duluan, iya. Zahira beralih ke Ningsih yang masih setia berdiri di sampingnya. Kak Ning mau ikut pulang sama aku. Ujarnya menawarkan tumpangan. 30. Kamu duluan aja, Ra. Kak Ning bawa motor sendiri kok. Tuh. Ia menunjuk motor matic yang terparkir di sebelah motor Zahira. Ya udah kalau gitu, Zahira balik duluan ya, Mbak. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, jawab Ningsih, Mak Nani dan beberapa ibu-ibu lain secara serempak. 31. Sesampainya di rumah, Zahira langsung menata sayuran di dalam wadah kedap udara sebelum memasukkannya ke dalam kulkas. Ayam dan ikan yang memang sudah dipotong-potong, ia cuci bersih lalu dimasukkan ke dalam wadah plastik lalu dimasukkan dalam freezer. Minyak goreng dan beras serta bumbu-bumbu dapur ia taruh di tempatnya setelah sebelumnya menyingkirkan semua bahan-bahan lama dan menumpuknya di atas lantai depan kulkas. Biar saja. Biar mereka kelabakan harus menyimpan di mana stok persediaan bahan makanan tersebut. Usai menata seluruh bahan makanan, Zahira membuat hangat untuk ia nikmati bersama donmat dan dadar gulung yang tadi ia beli. Sudah hampir jam setengah 8, barulah kasak-kusuk dari arah kamar suami dan istri barunya terdengar. Sejenak, Zahira menyunggingkan senyum tipis. Rasain kamu, Mas. Kesiangan lagi, kan? Beb, bangun. Ucap Danu panik setelah melihat jam di ponselnya. Apa sih, Mas? Aku masih ngantuk, tahu. Gerutu Nola yang malah merubah posisi tidurnya membelakangi Danu dan memeluk guling semakin erat. Cek, bangun, Beb. Udah siang, aku telat ini. Kata Danu sedikit geram. Terus kenapa? Tanya Nola tanpa rasa bersalah. Danu menghela napas kasar. Istri barunya benar-benar menguji kesabaran Danu luar biasa. Tolong kamu bangun dulu buat siapin seragam sama sarapan buat, Mas. Setelah itu, terserah kalau kamu masih mau lanjut tidur lagi atau enggak, bujuk Danu. Cek, malas Mas. Suruh ibu atau si Zahira aja. Tolak Nola seraya berdecak. Beb, teriak Danu yang tak lagi mampu membendung emosinya. Bisa nggak sih, kamu jadi istri yang penurut? Nola yang tersentak kaget mau tak mau akhirnya terbangun. Apa-apaan sih, Mas? Pokoknya, aku nggak mau tahu. Siapin seragam sama sarapanku sekarang juga. Baru saja Nola hendak membantah, namun Danu dengan sigap melontarkan kalimat lagi yang langsung membungkam Nola. Kalau kamu nggak mau melakukan perintah aku, berarti uang gaji aku bulan depan nggak jadi buat kamu pegang. Ancam Danu. Ish. Iya. Jawab Nola sewot dengan wajah masam. Gegas, perempuan itu keluar dari kamar dan menuju dapur untuk memasak sarapan sang suami. Tentu ia tak mau jika gaji sang suami tak jadi jatuh ke tangannya. Bisa-bisa, seluruh rencana shopping dan ke salon yang sudah terpatri di dalam otak malah kacau berantakan hanya karena permasalahan sepele seperti ini. Begitu sampai di dapur, dijumpainya sosok Madu yang tengah santai meminum teh hangat lengkap dengan kue yang nampak menggugah selera. Diam-diam, Nola meneguk salivanya melihat betapa nikmatnya Zahira menyantap dadar gulung tersebut. Ngapain, Mbak? Tegur Zahira saat menyadari kehadiran Nola di dekatnya. 32. Enggak apa-apa, geleng Nola sembari cepat-cepat menuju pantry. Tentu ia gengsi mengatakan kalau ia ingin dadar gulung yang dimakan Zahira. Dan, begitu sampai di sana, betapa terkejutnya wanita itu kala melihat pemandangan yang ada di depan kulkas. Apa-apaan ini? Jerit Nola kaget. Seketika, matanya beralih menatap sang Madu yang masih bergeming di meja makan. Heh, Zahira. Ini ulah kamu kan? Teriaknya penuh amarah. Iya. Itu ulah aku,
jawab Zahira santai. Nola keluar dari pantry. Berjalan menghampiri Zahira yang masih betah duduk di meja makan menikmati sarapan paginya walau hanya secangkir teh bersama dengan kue-kue pasar. Maksud kamu apa kayak gitu? Hah? Ngapain kamu keluarin seluruh isi kulkas kayak gitu? Murka Nola dengan mata membeliak. Zahira ikut berdiri. Melipat kedua tangan di depan dada sembari tersenyum tipis. Mbak sendiri maksudnya apa? Pakai acara gembok-gembok kulkas segala. Balas Zahira. Jelas aku gembok. Kan, Mas Danu sudah bilang, kalau kamu nggak berhak lagi dapat nafkah dari dia. Artinya, bahan makanan yang dibeli pakai uang Mas Danu, juga nggak boleh ikut kamu cicipi. Oh ya, kata siapa? Kata saya, sambar Rahimah yang baru keluar dari kamar setelah mendengar ribut-ribut dari luar. Zahira dan Nola berbalik menatap ibu mertua mereka. Nola lekas menyunggingkan senyum kemenangan sembari meminta perlindungan di balik punggung sang mertua. Kenapa rupanya? Hah? Kamu keberatan? Tanya Rahimah pada sang menantu pertama. Zahira hanya tersenyum miris. Begitu tak berharganya ia di mata sang mertua sampai-sampai perihal makanan pun, tak sudi wanita paruh baya itu mau berbagi dengannya. Ini kenapa sih? Tegur Danu yang baru keluar kamar dengan pakaian kusut yang terpaksa ia pilih sendiri karena Nola lupa menyediakannya sebelum ke dapur. Zahira menatap penampilan sang suami yang terlihat aut-autan. Dasi miring ke kanan. Kemeja berwarna biru yang tampak kusut karena belum disetrika. Belum lagi, kaos kakinya beda sebelah dan sepertinya Danu tak menyadari hal tersebut. Lihat tuh, ulah istri tua kamu, Mas. Adu Nola sembari menuntun Danu melihat TKP. Loh, kenapa bahan makanan digeletakin kayak gini di lantai? Apa nggak busuk nantinya? Tanya Danu terkejut. Bu Rahimah turut mendekat. Dan, alangkah kagetnya ia saat melibat kulkas sudah tak dililit rantai lagi seperti semalam. Kok gemboknya kebuka? Heran Rahimah. Aku yang buka, Bu. Sahut Zahira. Rahimah dengan amarah yang meluap, langsung menghampiri Zahira kembali kemudian menoyor kepala sang menantu. Dasar nggak tahu adab kamu, ya. Berani kamu maling bahan makanan kami, hah. Tuduh Rahimah murka. Cukup, Bu. Zahira menepis tangan Rahimah keras. Hal tersebut cukup membuat semua orang terkejut. 33. Bukan main. Zahira, jangan kurang ajar. Protes Danu tak terima. Siapa yang kurang ajar? Hah? Aku atau ibumu, Mas? Kamu nggak lihat, kalau aku cuma berusaha membela diri dari amukan ibu kamu. Tapi, tetap aja kamu nggak boleh gituin ibu. Dosa. Tahu apa kamu tentang dosa? Memangnya, membiarkan ibu kamu zalim ke aku, bukan termasuk perbuatan dosa. Balas Sabira telak. Ingat, perjanjian kita semalam, Mas. Seketika, Rahimah memilih mundur saat perjanjian semalam kembali diungkit Zahira. Syarat agar mereka tetap tinggal di rumah itu adalah dengan tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap Zahira. Siapa suruh kamu maling bahan makanan kami? Elak Rahimah agar perbuatannya dianggap pembenaran. Siapa yang maling, Bu? Aku cuma keluarin dari kulkas aja, kok. Ibu bisa periksa apa ada yang kurang atau tidak. Kalau perlu, hitung satu-satu biar ibu percaya. Sergah Zahira tak terima. Terus, kenapa kamu keluarin semuanya dari kulkas? Hah? Sengaja, biar makanan itu membusuk dan gak bisa dikonsumsi lagi. Tuduh Rahimah lagi. Bukannya aku gak boleh lagi makan makanan itu? Tanya Zahira dengan nada datar. Iya, memang gak boleh. Tegas Rahimah. Siapa suruh kamu sok-sokan ngusir kami dari sini? Kalau aku nggak diperkenankan memakan hasil jerih payah dari lelaki yang masih berstatus sebagai suamiku sendiri,
Zahira sengaja menekan setiap kata demi kata seraya melirik sinis ke arah Danu yang tampak begitu putus asa dalam melawan keinginan sang ibu dan istri keduanya. Maka, kalian juga nggak berhak menggunakan fasilitas yang ada di rumah ini kecuali AC yang ada di kamar kalian dan toilet. Termasuk, kulkas itu. Loh kenapa justru kamu yang... Semua perabotan di dalam rumah ini, murni aku beli sendiri dengan uangku, Bu. Potong Zahira. Nggak ada setetes pun keringat anak lelaki ibu dalam melengkapi isi rumah ini bahkan semenjak kami menikah. Camkan itu. Dan kamu, Mas. Zahira beralih menatap sang suami. Aku nggak mau tahu, ya. Minta seluruh keluarga kamu untuk tahu diri selama menumpang di sini. Jangan jadi manusia tanpa rasa malu yang seenaknya mengakui punya orang sebagai miliknya. Kalau ibu sama istrimu mau masak, silakan pakai kompor bekas yang ada di gudang dan beli tabung gas sendiri serta peralatan memasak lainnya. Jangan pakai punyaku, karena aku nggak sudi meminjamkan milikku ke orang-orang seperti mereka. Zahira, jangan begini dong, sayang. Bujuk Danu. Ibu sama Nola nggak bermaksud begitu. Mereka cuma, cukup, Mas. Berhenti mengoceh omong kosong. Sekarang, mana kunci mobilku? Zahira menadahkan tangan ke arah Danu. Kamu serius mau pakai mobil, Yang? Iya, angguk Zahira. Mulai hari ini aku udah kerja di kafe tempatku yang dulu. Jadi, sekarang aku harus berangkat sebelum terlambat. Terus, Mas pakai apa, Yang? Mas udah telat banget soalnya, tutur Danu frustasi. Itu bukan urusanku. Sekarang, mana kunci mobil sama STNK-nya? 34. Jangan dikasih, Mas. Itu kan punya kamu, hasut Nola. Iya, Nu, jangan dikasih. Lagi pula, dia kerjakan cuma jadi pelayan. Nggak pantaslah sok-sokan naik mobil, imbuh Rahimah. Cepat, Mas. Tolong, jangan jadi orang nggak tahu malu lagi dengan menolak memberikan mobil yang memang sepenuhnya hakku. Tapi, cuma hari ini aja ya, Yang. Besok, Mas lagi yang pakai mobilnya. Kan malu, kalau teman-teman Mas tahu Mas nggak pakai mobil lagi ke kantor. Nada suara Danu begitu lembut membujuk sang istri. Zahira tak menjawab. Ia memilih menyerobot kunci berikut STNK mobil yang baru Danu keluarkan dari saku celana dan dompetnya. Maaf, Mas. Nggak ada besok-besok. Karena, hari ini, mobil ini akan aku jual. Zahira berlalu dengan senyum puas di wajahnya. 35. Zahira disambut antusias oleh para karyawan kafenya begitu ia datang. Ardit, orang kepercayaan yang ia tunjuk sebagai orang yang selama ini mengawasi kinerja dan performa pegawai kafe tampak menyunggingkan senyum lebar dengan gaya kemayunya. Ra, gue seneng deh akhirnya lo mau balik mantau kafe lagi, ucap Ardit seraya duduk di depan Zahira. Mau gimana lagi, Dit? Gue nggak ada pilihan lain. Habisnya, di rumah suntuk banget. Keluarga laki, gue, taunya cuma ngomel aja terus sepanjang hari tanpa jeda, tutur Zahira seraya mengendikkan bahunya. Lo juga sih yang geblek. Udah tahu keluarga suami lo semuanya rada miring. Masih aja mau lo ajakin serumah. Balas Ardit gemas pada Besti sejak zaman bangku SMA tersebut. Ya, keduanya memang sahabat baik. Meski Ardit seorang lelaki, namun percayalah, pembawaannya jauh lebih feminim dibanding Zahira. Namun, meski Ardit agak melambai, stylenya tetaplah seperti lelaki kebanyakan. Trendy, fashionable, dan terkadang sangat berwibawa jika dalam balutan setelan jas lengkap. Ardit tidak pernah memakai makeup atau apapun yang mengarah ke gaya perempuan. Dan, yang lebih utama adalah dia tak pernah meninggalkan salat 5 waktu bahkan salat Jumat bareng sekalipun. Namanya nurut apa kata suami,
yang begitulah konsekuensinya, Dit, jawab Zahira lemas. Berbakti boleh, Ra. Tapi, menikir juga dong. Kalau tiap hari dimaki, dikata-katain, ngapain harus diam-diam bae? Mau jadi Cinderella lo? Cibir Ardit dengan mode emak-emak yang mulai bangkit. Zahira tertawa lebar hingga lesung di kedua pipinya terlihat jelas. Ardit selalu punya cara menghibur hatinya yang sedang lara. Tidak salah, jika dia memutuskan untuk kembali bekerja. Selain untuk membunuh waktu, Zahira juga bisa merefresh otak yang terlanjur dipenuhi sampah tak berguna akibat terlalu seringnya ia mendengar hinaan dari kedua mertuanya jika di rumah. Ngapa lo ketawa? Gue lagi nggak ngelawak ya, Neng. Ketus Ardit kesal saat melihat Zahira malah tertawa menanggapi omelannya. Matanya mendelik dengan gerakan naik turun memindai Zahira yang tertawa sambil memegang perutnya. Diem? Enggak. Tita Ardit yang langsung mencubit lengan Zahira gemas. Pasalnya, para karyawan yang sedang melayani tamu terlihat justru salah fokus ke arah mereka. Ampun, Mak. Ampun. Ucap Zahira setengah meringis. By the way, Dit. Gue mau jual mobil gue. Lo bisa bantu, enggak? Ucapnya mengalihkan pembicaraan. Kenapa dijual? Tanya Ardit heran. Sejauh yang pemuda kemayu itu tahu, Zahira begitu sayang dengan mobilnya karena merupakan barang pertama yang ia beli menggunakan tabungannya sendiri. Ya, walaupun tak bisa dipungkiri bahwa uang Zahira yang masuk mungkin hanya sekitar 30% dari jumlah keseluruhan harga cash mobil tersebut. Sementara, yang 70% adalah pemberian dari kedua abang Zahira. Tapi, tetap saja, mobil tersebut sangat berharga bagi Zahira karena mengingat berapa banyaknya keinginan yang harus ia abaikan demi mempertebal tabungan kala itu. Istri keduanya jalan-jalan, jawab Zahira. Apa lo bilang? Ardit shock. Menyangka, bahwa mungkin saja telinganya yang salah dengar. Gue nggak salah dengarkan, Ra. Lo bilang istri kedua Danu. Tanyanya terperangah. Zahira mengangguk getir. Gurat sedih di wajahnya tak bisa ia tutupi di hadapan Ardit. Iya, Dit. Mas Danu sudah menikah lagi, tutur Zahira tertunduk. Diaduknya es jeruk yang ia pesan. 36. Menggunakan sedotan yang terdapat pada gelasnya. Seriusan lo, Ra? Lo lagi nggak ngeprank gue kan? Serius, Dit. Makanya, gue mutusin buat kerja sekaligus jual mobil itu biar hidup gue nggak berat-berat amat. Setidaknya, kalau gue kerja, ada lo yang bisa jadi teman bicara gue di sini, ucap Zahira sendu. Kedua abang lo, udah tahu masalah ini? Tanya Ardit dengan binar mata yang jelas begitu mengasihani nasib sahabat baiknya. Enggak, geleng Zahira. Loh, kenapa lo nggak kasih tahu sih, Ra? Setidaknya, lo bisa dapat dukungan dari mereka. Syukur-syukur, kalau Bang Cakra bisa kasih bogem mentah ke muka suami lo yang sok kegantengan itu. Ardit begitu berapi-api. Lelaki kemayu itu sangat tak terima, Zahira diperlakukan jahat oleh suaminya sendiri. Gue malu, Dit. Lo tahu sendiri kan, gimana hubungan gue sama mereka. Ardit menghela napas. Ia memajukan sedikit tubuhnya untuk menepuk bahu Zahira beberapa jenak. Lo mau dengar saran dari gue, Ra? Tanya Ardit lembut. Apa? Zahira menatap manik Ardit dengan berkaca-kaca. Lebih baik lo hubungi abang-abang lo. Gue yakin, mereka selama ini nggak benar-benar berniat ngebuang lo, Ra. Mereka cuma marah sebentar karena kalian berbeda pendapat. Dan, itu wajar menurut gue. Gue masih belum siap, Dit. Gue malu, ujar Zahira sambil menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Ngapain mesti malu, sih? Mereka bukan orang lain, Ra. Mereka abang-abang lo. Dua lelaki yang setahu gue,
begitu sayang sama adiknya sampai-sampai pernah bikin para guru di sekolah ketar-ketir karena datang mengamuk hanya karena adiknya jatuh kepeleset di toilet secara nggak sengaja. Bayangin, gimana kalau sampai mereka tahu masalah lo ini? Gue yakin, mereka nggak bakalan biarin air mata lo yang berharga itu tumpah lebih banyak lagi. Sejenak, tawa Zahira berderai. Memori itu mengingatkannya kala kedua abangnya datang ke sekolah dan langsung meneriaki guru-guru untuk keluar hanya karena mendengar kabar bahwa adik mereka terpeleset di toilet kamar mandi. Padahal, tentu saja, itu bukan kesalahan pihak sekolah. Zahira saja yang tak sengaja menendang ember berisi air yang diletakkan cleaning service di pojokan hingga air sabun tersebut tumpah dan membuatnya yang refleks berjingkat langsung terpeleset dan jatuh pingsan. Ardit berucap serius. Beritahu mereka keadaan lo. Ini mungkin kesempatan terakhir kalian untuk benar-benar berbaikan. Jangan sampai mereka tahu masalah ini dari orang lain dan malah makin membuat mereka kecewa sama sikap lo. Kasih gue waktu, Dit. Setidaknya, sampai keberanian gue terkumpul. Hening. Ardit membiarkan Zahira sedikit tenang dan menguasai diri sebelum membahas masalah lain. Omset bulan ini, gimana? Tanya Zahira setelah dirinya mulai kembali fokus. Alhamdulillah, Ra. Bulan ini ada peningkatan sampai 35% dari bulan sebelumnya. Mungkin, karena PPKM udah nggak diberlakukan lagi. Cabang yang di Bandung, Bekasi sama Surabaya, gimana? Bandung sama Bekasi bulan ini meningkat, tapi nggak terlalu signifikan sih. Sementara, yang di Surabaya, kayaknya kita harus buka gerai baru lagi deh. Soalnya, omset di sana yang paling menjanjikan. Kalau memang harus buka gerai baru, aku sih nggak masalah. Kamu cari aja lokasi yang strategis dulu lalu. 37. Nego harga. Setelah itu, tinggal ajukan proposal biar dananya bisa segera aku cairin, ucap Zahira. Siap, Bu Bos. Ardit mengangguk mengerti. Oh iya, Dit. Mobil gue lo yang bawa, ya. Bantu gue jualin secepat mungkin. Mau dilepas berapa, memangnya? Berapa aja, gue nggak peduli. Asal harganya masih masuk akal. Gue dapat bonus gak nih? Goda Ardit. Zahira mendengkus sebal. Nanti tinggal lo ambil aja sesuai kebutuhan lo kalau tuh mobil udah laku. Tapi ingat, jangan sampai ngerampok gue lo, ya. Iye, perhitungan banget sih. Cibir Ardit. Biarin,